itu biasa Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Hotel Grand Prince Hiroshima, Jepang. Jokowi dan PM Kishida membahas Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA. Jokowi menargetkan perundingan itu dapat rampung pada September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Hukum Perjanjian Internasional. Dalam video kali ini, kami akan membahas materi mengenai hukum perjanjian antara Indonesia dan Jepang, atau yang biasa disebut IJPA, Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement, yaitu merupakan sebuah bentuk hubungan internasional ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Materi ini disusun oleh anggota kelompok kami yang bernama Nabila Fauzia, saya sendiri, Rika Wulandari, Siti Nuraini, dan Raisa Mutrika. Selanjutnya kami akan membahas mengenai tentang pendahuluan dari hubungan internasional Indonesia dan Jepang atau IJPA. Perkenalkan, nama saya Rika Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian internasional antar negara, yaitu Indonesia dengan Jepang. Indonesia-Jepang merupakan kerjasama ekonomi bilateral pertama di Indonesia-Jepang yang disepakati pada tanggal 20 Agustus tahun 2002 dan efektif pada tanggal 1 Juli tahun 2008. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi via perdagangan barang atau jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, energi, dan mineral. Prinsip utamanya yaitu untuk meliputi liberalisasi penghapusan hambatan, fasilitas seperti standarisasi dan bea masuk, serta peningkatan kapasitas untuk daya saing produsen. Jepang adalah mitra dagang utama dengan ekspor non-migas terbesar kedua Indonesia setelah Cina. Baik, saya Raisa Mutrika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat IJPA. IJPA memberikan manfaat berupa peningkatan ekspor atau impor dan investasi Jepang di Indonesia, mendorong spesialisasi produk daya saing, keuntungan bagi UMKM dan industri manufaktur, promosi bisnis dalam negeri, serta pengembangan kapasitas seperti MIDES untuk otomotif. Nilai perdagangan bilateral naik menjadi 31,5 miliar US dollar pada tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Kita mengetahui bahwa dinamika regulasi di Jepang saat ini menjadi tantangan dalam percepatan general review. Namun, posisi Indonesia tetap jelas, renegosiasi tarif dari kategori R1 produk otomotif tertentu dan R4 produk besi atau baja adalah prioritas non-nego. Ini bukan hanya sekedar angka, melainkan instrumen untuk memastikan industri manufaktur kita tetap kompetitif di pasar regional. Diplomasi ekonomi kita dengan Jepang memang berakar pada sejarah panjang, namun kini kita bergerak menuju paradigma baru. Ketergantungan yang ada harus bersifat simbiotik. Indonesia tidak lagi hanya berdiri sebagai penyedia sumber daya alam mentah. Kita menegaskan kedaulatan melalui kebijakan hilirisasi demi mencapai kepentingan nasional yang lebih besar. Singkatnya, kerjasama dengan Jepang adalah hubungan yang kita rawat. Tetapi kepentingan nasional adalah kompas yang tidak bisa ditawar. Kita berdiplomasi dengan Jepang untuk mencari titik temu tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi bangsa. Indonesia dan Jepang seperti dua sahabat lama yang memperbarui kontrak agar relevan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai kepentingan nasional Indonesia. Dalam kerjasama IJPA, terdapat beberapa kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai. Pertama, Indonesia memperoleh akses pasar Jepang yang lebih luas melalui penurunan tarif perdagangan. Yang kedua, adanya transfer teknologi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mutu produk dalam negeri. Selanjutnya yang ketiga, terjadi peningkatan arus perdagangan barang dan jasa, investasi, serta kontribusi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. IJPA juga membuka peluang pengiriman tenaga kerja semi terampil Indonesia, khususnya di bidang farmasi, keperawatan, otomotif, dan perkebunan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa IJPA merupakan kerjasama antara Indonesia dan Jepang yang memberikan banyak manfaat, meskipun tetap menghadapi tantangan. Melalui diplomasi ekonomi yang tepat, IJPA diharapkan mampu terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Ini adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.